Keengganan divaksinasi dan pilih-pilih merek vaksin saat ini banyak muncul karena beredarnya informasi salah atau hoax seputar vaksinasi COVID-19. Kondisi ini tentu saja menyulitkan proses pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok yang diharapkan bisa segera terbentuk. Tak hanya di Indonesia, hoax seputar vaksinasi juga banyak beredar di negara-negara lain, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Adanya informasi salah maupun hoax ini menyebabkan banyak warga enggan divaksinasi. Proses pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga masyarakat bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan aman, serta mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit ini. Soal hoax ini, pemerhati vaksin Dr. Julita Sari Sundoro mengaku tidak mengerti kenapa orang-orang mau repot-repot membuat hoax. Hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi COVID-19. Ia pun berpesan agar masyarakat harus mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya. Institusi seperti Kemenkes dan Kemenkominfo perlu jadi rujukan agar masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Kita harus cek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkannya. Seperti halnya menjawab keraguan masyarakat terhadap kandungan vaksin COVID-19, Julita Sari menerangkan sebenarnya kandungan vaksin COVID-19 ini adalah antigen dari virus SARS-CoV-2 yang diperlukan untuk membentuk antibodi. Apabila terjadi demam atau bengkak di tempat penyuntikan, itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia. Reaksi-reaksi ringan akibat divaksinasi itu bisa hilang dalam 1-2 hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.